Selamat berjumpa kembali adik-adik peserta didik kelas 12 SMA, MA dan paket C di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung kembali di saluran PKBM Virtual News. Kali ini, saya akan memaparkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Fase F, kelas 12 SMA, MA, dan paket C. Berikut elemen capaian pembelajaran. 1. Menyimak. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara, mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Alur tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik menganalisis isu yang diangkat dan menilai akurasi informasi dari editorial di media elektronik atau digital yang disimaknya. Materi inti. A. Kata atau kunci. Analisis. B. Topik inti. Teks editorial di media elektronik atau digital forum. 2. Peserta didik mengidentifikasi bias informasi menilai tujuan editorial dan menanggapi isi editorial, pro maupun kontra, di media elektronik atau digital yang disimaknya. Materi inti. A. Kata kunci, sanggahan. B. Topik inti, menanggapi isi editorial, pro maupun kontra. 2. Berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif, mampu menyajikan karya sastra secara kreatif dan menarik. Peserta didik mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Peserta didik mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian, serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Alur tujuan pembelajaran, peserta didik mengkreasi dan menyajikan pendapat secara sistematis dan kreatif dalam bentuk editorial disertai argumen logis dan data akurat untuk menanggapi isu aktual. Materi inti. A. Kata kunci, aktual. B. Topik inti, menyampaikan editorial. 3. Membaca dan memirsa. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Alur tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik menganalisis unsur intrinsik novel, film adaptasi novel, dan menyusun generalisasi, kesimpulan umum, dari hasil inferensi terhadap ide-ide yang terkandung di dalam teks novel. Materi inti. A. Kata kunci, adaptasi. B. Topik konten inti, menganalisis dan menyimpulkan isi novel. 2. Peserta didik menilai dan mengkritisi unsur intrinsik, karakterisasi, alur cerita, latar, serta otentisitas penggambaran masyarakat pada teks novel, film adaptasi novel. Materi inti. A. Kata kunci, otentisitas. B. Topik inti, menilai unsur intrinsik novel, film adaptasi novel. 3. Peserta didik merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks novel, film adaptasi novel, untuk memahami cara pandang penulis. Materi inti. A. Kata kunci, refleksi. B. Topik inti, merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai. 4. Peserta didik menyintesis dan menyimpulkan informasi dari teks esai dalam beragam topik yang dibaca. Materi inti. A. Kata kunci, kritik sastra. B. Topik inti, membaca intensif teks kritik sastra. 5. Peserta didik menyusun generalisasi, kesimpulan umum, dari hasil inferensi terhadap ide-ide yang terkandung di dalam teks kritik sastra dan menilai tujuan penulis. Materi inti. A. Kata kunci, generalisasi. B. Topik inti, menilai tujuan penulis teks kritik sastra. 4. Menulis. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menulis karya sastra dalam berbagai genre. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut.
Peserta didik mampu memodifikasi, mendekonstruksikan karya sastra untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Alur tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik menulis resensi berdasarkan novel yang dibaca dan menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Materi inti. A. Kata kunci, resensi. B. Topik inti, menulis resensi secara kreatif. 2. Peserta didik menuliskan gagasan orisinal dan argumen logis ke dalam bentuk esai dan mempublikasikannya di media cetak maupun digital. Materi inti. A. Kata kunci, riset. B. Topik inti, menulis esai dalam beragam konteks. 3. Peserta didik menuliskan tanggapan atau ulasan terhadap karya sastra yang dibaca dalam bentuk kritik sastra dan mempublikasikannya di media cetak maupun digital. Materi inti. A. Kata kunci, tanggapan. B. Topik inti, menulis tanggapan terhadap karya sastra melalui kritik sastra. Demikian saya sampaikan alur tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Fase F, kelas 12 SMA, MA, dan paket C. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.